Apakah membakar dupa atau kemenyan sama dengan memanggil arwah-arwah setan dan sebagainya? Biasanya kepercayaan di luar itu, kalau kita membakar itu adalah memanggil roh. Sekali lagi, kita melakukan dengan tujuan apa? Kalau kita melakukan dengan tujuan penghormatan pada Tuhan, maka terjadi penghormatan kepada Tuhan. Kalau tujuan kita adalah memanggil roh-roh di luar Tuhan, maka dia sungguh akan datang. Karena kita panggil dia kan. Meskipun dia datang tidak dijemput, pulang tidak diantar, ya. Tapi kan Anda panggil dia, ya kan? Ya. Kita aja dipanggil, kita manggil orang saja, orang tidak nyaut, kita tersinggung ya kadang-kadang, ya kan? Pastor masuk gereja tidak nyapa orang, orang tersinggung, wah pastornya sombong nih. Itu setan tuh tidak sombong sama sekali loh. Kau panggil dia, dia pasti datang. Kadang-kadang sudah datang, tidak mau pulang dia. Itu baru tahu. Jadi jangan sampai dia tidak pulang. Jadi tergantung tujuan kita membakar itu. Nah, tujuanmu apa? Kata Pak Kris, dia bakar kemenyan, bakar dupa di kamar mandinya. Tujuannya apa? Supaya kamar mandinya wangi, bukan? Ya oke saja. Sebagai orang Katolik, bolehkah kita memuja leluhur di rumah atau pasang altar di rumah? Saya kasih tahu, orang tuamu ini agama apa? Kalau dia agamanya perlu itu, lakukan untuk dia. Jadi bukan saya melakukan untuk diri saya sendiri, lakukan untuk kepentingan dia. Silakan, itu bakti kita pada orang tua. Apakah harus memberi makan, makanan dan sebagainya? Itu keperluan dia, lakukanlah untuk dia. Itu orang tua kita. Mungkin waktu hidup kita kurang melakukan, waktu meninggal ya lakukan, itu tidak masalah. Tapi kalau masih di rumah itu ada orang agama lain, agama yang sama dengan dia, minta dia yang melakukan. Saya tidak melakukan, saya lakukan dengan cara Katolik. Tapi jangan juga diperlakukan dengan tidak baik. Saya ingat ada satu bapak di Jakarta, dia tiap kali keluar rumah, entah mau kerja atau mau pergi pelayanan dan sebagainya, di depan rumah itu ada arwah leluhur, ada altar leluhur. Dia selalu memberi hormat di situ. Saya juga ikut memberi hormat. Kenapa? Itu orang berjasa. Jadi orang berjasa, orang yang berjasa bagi masyarakat selalu pantas kita hormati. Tapi bagaimana cara orang Katolik? Ya tidak perlu kasih makanan. Seperti itu ya. Liang-liong itu berasal dari mana? Liang-liong itu adalah kesenian, tradisi yang indah. Itu suatu kesenian. Tapi lama-lama oleh agama tertentu itu diubah menjadi sesuatu yang mistik, bahwa liong itu adalah si pemberi kuasa dan sebagainya. Maka ada upacara pembukaan mata dan sebagainya, jenggotnya ditarik-tarik orang. Nah, itu bukan kesenian lagi. Jadi selama liong itu adalah kesenian, itu oke saja kita nikmati. Kita harus kagumi loh, orang main liong tidak gampang loh. Kita yang tidak pernah latihan main liong, coba keseleo. Mungkin sakit pinggang lagi, itu perlu latihan yang keras, itu harus dihargai. Jadi kalau ada barang itu nonton saja. Tapi jangan, orang Katolik, jangan ikut muja-muja liong. Oh liong kasih saya rezeki. Nah itu yang tidak benar. Kita hanya minta kepada Tuhan bukan kepada barang. Liong itu apa sih sebenarnya? Itu binatang yang tidak ada. Itu adalah gabungan dari berbagai macam keunggulan binatang. Tanduknya tanduk sapi. Kuat kan? Matanya mata kelinci merah dan bagus. Moncongnya moncong buaya. Taringnya taring macan. Badannya badan ikan. Ada sisik-sisiknya bukan? Cakarnya itu cakar elang. Ekornya ekor ikan. Kupingnya kuping babi. Itu artinya apa? Semua keunggulan binatang digabung jadi satu. Maka leluhur mengajar kepada orang Tionghoa, hendaklah kalian bekerja sama, bergotong royong, masing-masing punya keunggulan, kerjasamalah. Bukan masing-masing punya keunggulan, masing-masing saling saingan. Itu yang tidak benar. Maka liong itu adalah tanda kebersamaan, tanda kerjasama, dan tanda keunggulan. Binatangnya tidak ada. Itu hanya tanda saja. Tetapi untuk supaya bisa visual, bisa kelihatan, maka dibuatlah binatangnya, ditarikanlah pakai musik supaya indah dilihat. Rekaman ini dijual atau tidak? Berapaan? Wah. Saya mengizinkan untuk merekam ya, sesi saya mengizinkan. Bunda Kudus misalnya mau mencetak, mendistribusikan, silakan saja. Tidak usah setor pada saya.
Selama ini berguna untuk banyak orang, itu boleh lakukan saja. Anda merekam pakai HP, mau bagikan sama orang, bagikan saja. Saya pikir dari awal sampai sekarang saya belum salah ngomong ya. Kalau ada salah ngomong, jangan dibagikan, bahaya itu. Saya mau menanyakan untuk pemakaman secara kremasi, boleh apa tidak? Kremasi itu adalah salah satu cara pemakaman. Ada macam-macam, ada yang dimakamkan di tanah, ada yang ditaruh di gua, ada yang dibakar, abunya disimpan. Ini salah satu. Apakah Katolik mengizinkan? Katolik mengajarkan demikian. Kalau masih mampu beli tanah makam, masih mampu merawatnya, merasa mampu merawatnya, sebaiknya dimakamkan. Tapi kalau merasa beli tanah makam terlalu mahal, sudah punya tanah makam, nanti tiap kali cengbeng, tiap kali 2 November saya datang banyak preman, tidak aman. Saya mau yang lebih praktis saja. Saya mau supaya ini dari abu kembali menjadi abu. Saya mau dia dibakar saja. Boleh saja, gereja mengizinkan itu. Cuma saya katakan jangan sembarang ditabur, dimasukkan di dalam guci. Gucinya harus guci yang bagaimana? Harus apakah beli di kolumbarium? Itu pasti mahal. Anda pakai guci apapun juga boleh. Ya. Mau pakai Tupperware juga boleh. Nah ini ya agen-agen Tupperware ini ya. Jadi tidak apa-apa ya. Jadi boleh dilakukan. Tapi kalau masih mampu memakam, masih mampu merawat, usahakanlah. Usahakanlah. Saya ingat ada pastor kami ini. Dia sudah wanti-wanti kalau dia meninggal harus dibakar, diabukan. Ketika dia meninggal kami makamkan juga. Kenapa? Kami merasa kami mampu kok, masih ada tanah makam, kenapa harus dibakar? Maksud beliau supaya tidak merepotkan kami ini. Kami tidak merasa repot. Anggota CDD ya. Kalau anak-anak mungkin ketika anak-anak tidak lagi ingat akan leluhurnya, mungkin mereka tidak lakukannya lagi. Tapi kami serikat akan terus berkembang ya. Kami akan ingat akan orang-orang berjasa. Apakah diizinkan menaruh kacamata, pakaian, macam-macam di dalam peti jenazah? Saya kasih tahu ya, peti jenazah itu sudah sempit. Itu kalau diibaratkan rumah, itu rumah yang sangat sederhana sampai susah sekali melonjorkan kaki. Sempit itu sudah. Jangan masukkan barang-barang lah. Yang dihormati itu orangnya bukan barangnya. Ah ini kan kesukaan dia. BH kesukaan ditaruh situ. Tidak perlulah. Kalau dia tukang masak nanti panci segala macam masuk ke situ juga. Sempit sudah, jangan masukkan. Biarkan dia tenang-tenang. Lahir tidak bawa apa-apa, pulang pun tidak bawa apa-apa. Jadi biarkan dia bersih. Boleh nggak pegang rosario? Bolehlah. Meskipun bulan rosario dia tidak pernah ikut rosario. Ingat ya, ini bulan rosario ya, yang belum rosario, nah ikutlah. Gabunglah di Bunda Kudus atau di lingkungan doa rosario. Jangan pada saat mati pegang rosario, padahal tidak pernah doa rosario. Jadi jangan masukkan macam-macam. Kalau saya meninggal, saya juga tidak mau dimasukkan macam-macam. Jangan sampai saya pesan ya, Bapak Ibu, saya meninggal jangan taruh erhu di peti mati. Kasih orang yang perlu. Rosario bolehlah. Oke ya. Apakah boleh ikut cengbeng dan sebagainya? Cengbeng adalah waktunya orang membersihkan kuburan, mengenang kembali orang yang meninggal. Itu sangat baik, ikut saja tidak ada masalah. Itu hal yang baik, menunjukkan bakti kita kepada orang. Apakah harus cengbeng saja baru kita bersihkan kubur? Kapanpun kita boleh, jangan tunggu cengbeng. Kalau tunggu cengbeng malah repot. Pertama, tiket mahal. Kedua, restoran juga naikkan makanan karena banyak orang mau makan. Kita ngantri setengah mati, ya hari lain saja kita datang ya, lebih santai. Oke. Ada huruf yang kecil sekali, saya susah baca. Karena saya sudah 58. Ketika saya 40 masih bisa baca. Ini 58 sudah berat ini. Sebetulnya apa yang kita doakan di makam? Di makam tidak usah repot-repot. Doanya adalah Tuhan kami mohon kepadamu ampunilah dosa orang yang meninggal. Berilah dia istirahat kekal dan berkatilah kami. Sudah cukup. Jadi tidak perlu bikin upacara yang panjang-panjang dan sebagainya. Boleh Anda tambahkan salam Maria dan sebagainya. Sudah cukup.
Doa yang panjang-panjang tidak menjamin keselamatan. Ya, jadi doakan itu saja sudah cukup. Sampai kapan kita harus memperingati orang yang meninggal? Kita kan tidak tahu dia masuk surga atau tidak. Orang yang meninggal, kalaupun dia sudah masuk surga, tetap boleh didoakan. Karena doa itu akan kembali kepada kita yang mendoakan. Jadi tetaplah kita berdoa. Gimana sikap kita sebagai orang Katolik menyikapi sembahyang leluhur, baik cengbeng, sincia, apa nih coki? Saya tidak tahu coki nih. Oh, saya tahu ya coki ya, maksudnya itu ya. Sikap kita bagaimana? Kalau itu adalah kesempatan orang kumpul-kumpul, ya baguslah kumpul-kumpul, tidak apa-apa. Asal kita jangan menyembah yang lain, hanya menyembah Tuhan saja. Jadi di mana ada kesempatan kumpul-kumpul, keluarga mengakrabkan orang, ya datang saja, tidak ada ruginya kok. Nah, jangan sampai orang kumpul-kumpul kita tidak datang. Ketika kita mati, orang baru kumpul-kumpul depan kita. Ya. Oke, pertanyaan sudah selesai semua. Ya, sudah selesai semua. Ervina minta saya mainkan satu lagu. Saya undang Yosi, mari kita bermain. Satu lagu saja ya, Bapak Ibu, saya harus kejar pesawat jam 1 sana. Kalau ke Medan boleh kunjungan ke paroki saya di Kristus Raja di tengah-tengah kota, depannya ada mall. Banyak orang ke mall, banyak orang ke gereja karena mau ke mall. Surabaya tidak perlu lagi karena di mall ada gereja.
Bapak Ibu, saya pikir acara kita ini sebenarnya sebenarnya acara kita ini memerlukan banyak biaya, kita sewa gedung dan sebagainya, makanan juga enak, tapi kita hanya bayar secukupnya saja. Bagaimana kalau kita juga ikut memberi, Bapak Ibu? Jadi jangan hanya Budak Kudus yang memberi, kita ikut memberi. Jadi saya mengusulkan kita melakukan kolekte. Setuju? Saya juga akan melakukan. Mari silakan. Terima kasih Romo. Silakan bawa kotaknya ke sini. Ini sebenarnya 2 hari lagi Romo Yandi ulang tahun. Tetapi karena beliau nanti ini langsung pulang ke Medan, maka kita akan surprise dengan sedikit kue tar. Tetapi karena kemarin itu waktunya sibuk dari pagi sampai malam kita mempersiapkan gedung ini semuanya dari tim Bunda Kudus, khususnya tim Bunda Kudus yang junior. Kami persilakan mungkin untuk ke depan. Mereka adalah penerus dari Bunda Kudus, Lisa, Vera, Lucia, dan kemudian juga banyak ya, Sisil, ada 10 orang mungkin ya. Jadi mereka yang menyiapkan tempat ini sampai malam sekali. Dan Pak Agus, soundman kami, dari jam 11 malam sampai hampir subuh menyiapkan sound system ini di tempat sini. Kita terima kasih untuk mereka semuanya, dan kita percaya Anda juga tetap mendoakan Bunda Kudus. Kami persilakan mungkin yang junior semuanya untuk memberikan selamat kepada Romo Yandi. Maaf ini lilinnya kelupaan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tulisan requiler, tulisan requiler, tulisan requiler, tulisan requiler. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendukung acara ini. Mungkin Anda jangan buru-buru pulang supaya mendapatkan doa berkat dari Romo Yandi. Saya tidak melihat Pak Kristofani ada di belakang. Terima kasih untuk waktunya Pak Kristofani. Dia adalah orang yang sangat sibuk sekali, tapi mau meluangkan waktu untuk hadir bersama dengan kita semuanya. Pak Kris mungkin mau memberi selamat? Sudah ya? Oke. Terima kasih juga untuk Anda semua yang sudah mendukung acara seminar ini, dan jangan lupa untuk Rabu yang akan datang tetap binoman bersama dengan Ibu Yovita Baskoro. Dan terima kasih untuk Yosi dan tim Bunda Kudus senior junior gabung, dan ini sebagian dari anak-anak KUR. Terima kasih untuk Anda semuanya, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri untuk berdoa. Saya secara pribadi mengaturkan banyak terima kasih atas cinta yang diberikan oleh Bunda Kudus, oleh saudara sekalian. Mari kita tetap bertekun dalam Tuhan. Semoga kita bisa menggunakan tradisi yang baik untuk lebih menghormati Tuhan lagi, untuk menghormati sesama. Dan semoga kita bisa meninggalkan yang tidak cocok untuk kita. Biarkanlah orang lain melakukannya, kita melakukan yang cocok untuk kita dan juga berkenan pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami bersyukur 25 tahun sudah dilewati bersama-sama. Bukan hari-hari yang berlalu dengan penuh penderitaan, tetapi banyak perjuangan, banyak pengorbanan yang dilakukan oleh para ketua, mantan ketua, para pengurus, dan juga komunitas. Kami percaya selama 25 tahun ini mereka telah membaktikan diri. Mereka menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, bukan menghafalnya saja, tetapi melakukan.
suka duka mereka alami bersama-sama. Maka kami mohon berkat-Mu secara khusus bagi pengurus Bunda Kudus, agar mereka semakin mampu menjadi wanita kudus, agar mereka mampu menguduskan keluarga masing-masing, menguduskan orang yang mereka layani. Tambahkan senantiasa kemuliaan-Mu dalam diri mereka. Tambahkan kesehatan, rejeki, damai sejahtera, dan iman yang kuat dalam diri mereka. Berkati kami semua yang hadir pada hari ini, agar kami senantiasa mampu bersyukur dalam segala perkara, dalam hal yang menyenangkan, juga dalam hal yang tidak menyenangkan. Karena disitulah kami lebih terpacu untuk bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu hati kami, Engkau tahu kami mencintai Engkau. Maka tambahkanlah karya dalam diri kami untuk mewujudkan cinta dan iman kami kepadamu. Semoga saudara sekalian senantiasa dilengkapi dengan iman yang kuat, kesehatan, rejeki, sukacita, damai sejahtera. Dan semoga kita semua bersama keluarga dan karya kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.